Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar di hari ini? Diharapkan kalian semua dalam keadaan sehat-sehat dan senantiasa dalam berkat dan lindungan Tuhan. Sebelum kita lanjut, di subscribe, like, dan komen channel ini. Dan untuk pelajaran pendidikan Pancasila ke-10 dalam kurikulum Merdeka, kita akan lanjutkan ya materi kita di elemen Pancasila. Dan pada saat ini kita akan bahas tentang Panitia 9 dan Mukadimah Dasar Negara. Panitia 9 dan Mukadimah Dasar Negara. Selesai sidang pertama BPUPK, sejumlah anggota BPUPK mengadakan pertemuan untuk membicarakan langkah berikutnya yang kemudian terbentuk dua panitia kecil. Panitia ke-1 beranggotakan 8 orang, bertugas untuk mengumpulkan berbagai usulan para anggota untuk kemudian dibahas pada sidang berikutnya. Sementara panitia kedua beranggotakan 9 orang, bertugas menyusun pembukaan hukum dasar. Panitia 8 terdiri dari 1. Soekarno sebagai ketua, 2. Ki Bagus Hadikusumo, 3. Kiai Haji Wahid Hasyim, 4. Muhammad Yamin, 5. Sutarjo, 6. AA Maramis, 7. Oto Iskandar Dinata, dan yang ke-8 Muhammad Hatta. Dan untuk panitia 9 terdiri dari 1. Soekarno sebagai ketua, 2. Muhammad Hatta, 3. Muhammad Yamin, 4. Ahmad Subarjo, 5. AA Maramis, 6. Kiai Haji Wahid Hasyim, 7. Kiai Haji Abdul Kahar Mutsakir. 8. Abi Kusno Cokro Sujoso, dan yang ke-9 H. Agus Salim. Dari kepanitiaan di atas terdapat 5 orang yang merangkap dalam 2 kepanitiaan sekaligus, yaitu Soekarno, Muhammad Yamin, Kiai Haji Wahid Hasyim, Muhammad Hatta, dan AA Maramis. Panitia 8. Panitia 8 berhasil membuat 9 pokok pikiran yang diusulkan para anggota BPUPK, yaitu A. Usulan yang meminta Indonesia merdeka seluas-luasnya. B. Usulan yang meminta mengenai dasar negara. C. Usulan yang meminta mengenai soal unifikasi dan federasi. D. Usulan yang meminta mengenai bentuk negara dan kepala negara. E. Usulan yang meminta mengenai warga negara. F. Usulan yang meminta mengenai daerah. G. Usulan yang meminta mengenai agama dan negara. H. Usulan yang meminta mengenai pembelaan. I. Usulan yang meminta mengenai keuangan. Dan ini panitia 9. Panitia 9 mengadakan rapat pada tanggal 22 Juni 1945 tentang dasar negara. Diskusi berlangsung alot ketika membahas bagaimana relasi agama dan negara, sebagaimana juga yang tergambar dalam sidang BPUPK. Beberapa anggota BPUPK menghendaki bahwa dasar negara Indonesia harus berlandaskan Islam, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Sementara itu, sebagian kelompok lain menolak menjadikan agama, dalam hal ini Islam, sebagai dasar negara. Bahkan Muhammad Hatta, Supomo, dan Insinyur Soekarno mengusulkan pemisahan agama dan negara. Piagam Jakarta dan upaya kompromi. Pokok-pokok pikiran yang muncul dalam sidang BPUPK
itu kemudian dikaji secara mendalam oleh panitia 9. Salah satu topik dari 9 pokok bahasan yang sangat alot pembahasannya adalah soal hubungan agama dan negara. Lobby-lobby di antara anggota panitia 9 dilakukan. Usulan sejumlah anggota untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara mendapat sanggahan dari anggota lainnya. Dengan mengacu kepada seluruh masukan para anggota PUPK, terutama pidato Soekarno yang secara gamblang menjelaskan dasar negara, akhirnya disepakatinya rancangan asas atau dasar Indonesia Merdeka yang diberi nama oleh Soekarno sebagai Mukadimah. Muhammad Hatta menyebutnya sebagai Piagam Jakarta. Isinya sebagai berikut. Isi dari Piagam Jakarta. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasil keputusan panitia 9 tersebut kemudian dilaporkan ke hadapan seluruh anggota BPUPK pada tanggal 22 Juni 1945. Karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya, BPUPK dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Agenda berikutnya adalah menyiapkan dan mematangkan serta mengesahkan hal-hal penting untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka pada tanggal 9 Agustus 1945 dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPKI. BPKI belum menjalankan tugas. Situasi Indonesia semakin memanas seiring dengan dibomnya Nagasaki dan Hiroshima, sehingga pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu. Seiring dengan itu terjadi kekosongan kekuasaan, sehingga situasi tersebut dimanfaatkan oleh para pendiri bangsa untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia. Akhirnya Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang. Dalam sidang inilah peristiwa penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta terjadi. Muhammad Hatta adalah salah satu tokoh penting di balik ide penghapusan 7 kata tersebut. Alasannya, sejumlah pihak keberatan dengan adanya 7 kata tersebut sehingga berpotensi terjadi perpecahan. Diskusi dan lobi-lobi dilakukan kepada sejumlah tokoh yang selama ini mengusulkan Indonesia berasaskan Islam. Seperti Ki Bagus Hadikusumo dan KH.A. Wahid Hashim. Para tokoh Islam itu berbesar hati dan mendahulukan kepentingan bersama, yakni menjaga keutuhan bangsa. Mereka pun sepakat dengan penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta tersebut. Terima kasih. Demikianlah materi kita telah selesai. Kiranya materi ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat belajar. Tuhan memberkati kita semua.